Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sejahtera. Teman-teman semuanya, umat Hindu dimanapun berada yang saya kasihi, saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan rahayu. Di hari ini saya mau menjelaskan tentang dasar-dasar agama Hindu yang menjadi tujuan dalam kehidupan keseharian. Tapi sebelumnya saya mohon Nugraha ring ide sayang biasa tala ring ide sayang Haji Saraswati, begitu pula ring ide paru sulinggi dimanapun berada. Teman-teman sekalian yang saya kasihi, umat Hindu dimanapun berada, di hari yang baik ini saya mau menjelaskan tentang ajaran dasar agama Hindu yang disebut dengan Catur Purusa Artha. Mungkin teman-teman Hindu dimanapun berada sudah paham atau sudah sering mendengar apa yang dimaksud dengan Catur Purusa Artha. Tetapi di hari ini saya mau menjelaskan atau membagi atau mengingatkan teman-teman sekalian agar benar-benar teringat kembali dengan ajaran-ajaran agama Hindu dan dasar-dasarnya yang disebut dengan Catur Purusa Artha. Teman-teman sekalian yang saya kasihi, Catur Purusa Artha ini dapat dibagi menjadi 3 kata, yaitu Catur, Purusa, dan Artha. Catur artinya 4, Purusa artinya kehidupan, Artha itu artinya keinginan. Jadi arti keseluruhan daripada Catur Purusa Artha adalah 4 tujuan dalam kehidupan kita sebagai manusia, apalagi sebagai umat Hindu yang harus mempunyai tujuan-tujuan yang suci. Teman-teman sekalian dan adik-adik yang saya cintai, dalam kehidupan sehari-hari pun adik-adik yang masih di bangku SD, SMP, SMA, bahkan sudah kuliah, itu harus mengejar yang namanya cita-cita itu agar bisa terwujudkan dan tercapai dengan giat belajar. Jangankanlah kewajiban seorang siswa atau murid untuk menjalankan brahmacari. Semoga apa yang adik-adik cita-citakan, inginkan tercapai untuk menjalankan kesuksesan di dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Teman-teman sekalian yang saya cintai, umat Hindu dimanapun berada, Catur Purusa Artha terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan Dharma. Dharma ini berasal dari kata Sanskerta ke yang artinya kebaikan atau ketulusan. Juga berasal dari akar kata dat, DHC, yang artinya melindungi. Nah, arti kata Dharma sesungguhnya itu melindungi semua yang ada di muka bumi ini dengan kebaikan yang tulus dan ikhlas. Itu sebenarnya arti daripada kata Dharma. Kata Dharma, saya ulang sekali lagi, artinya melindungi segala yang ada di muka bumi dengan kebaikan dan ketulusan yang ikhlas. Itu yang sebenarnya. Bagian kedua dari Catur Purusa Artha ada yang disebut dengan Artha. Artha yang dibicarakan dalam saat ini saya bagikan kepada teman-teman sekalian itu adalah arta benda.
benda atau harta kekayaan, mungkin itu emas, uang dan lain sebagainya. Ini untuk mendukung sebuah tujuan dari catur pursahde. Bagaimana cara mencari uang? Silakan Anda memilih. Jika dengan kerja keras yang sudah darmonya menjadi pegawai negeri, silakan bekerja mengabdi kepada negara dengan perlindungan dari Undang-Undang Dasar pemerintah, itu juga dengan aturan-aturan daerah dan lain sebagainya. Yang sudah menggeluti berdagang, silakan mencari harta sebanyak-banyaknya dengan harmonya masing-masing. Ada juga yang wira swasta, berburuh dan lain sebagainya. Itu pekerjaan semuanya baik, yang penting dijalani dengan sadar dasar agama, tidak melanggar aturan-aturan. Itu yang saya ingin katakan. Mungkin bukan menggurui, bukan, itu hanya mengingatkan saja. Jadi yang kedua, harta. Yang ketiga dari catur pursahde itu ada disebut dengan kama. Kama itu adalah tujuan atau keinginan untuk melengkapi kehidupan kita menjadi bahagia. Itu yang disebut dengan kama dan harta. Jika setelah harta disebut kama, itu melengkapi tujuan dengan membuat diri kita itu menjadi senang. Tujuannya untuk melengkapi catur pursahde ini. Yang keempat, ada yang disebut dengan moksa. Moksa niki berasal dari kata Sanskerta yang suku dasar katanya ada yang disebut dengan muk, MUC. Moksa artinya pelepasan, muk artinya ikatan. Dari kata moksa itu keseluruhan artinya adalah melepaskan ikatan dari terlahir kembali, yang disebut dengan Narbawo, tidak akan terlahir kembali, lepas dari ikatan duniawi, menyatu dengan Tuhan. Itu adalah tujuan tertinggi atau tujuan mulia dari umat Hindu semuanya dimanapun berada. Teman-teman sekalian yang saya cintai, yang saya kasihi, mungkin penjelasan saya banyak yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya sebagai manusia biasa, tempatnya salah, saya minta maaf. Tapi yang jelas di hari ini saya cuma mau mengingatkan dan membagi apa yang saya baca dan saya tahu, untuk mengingatkan saja bagi umat Hindu biar kita tahu dasar bagian daripada sastra agama untuk kehidupan sekarang dan seterusnya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Kalau saya tahu mungkin langsung saya jawab, dan saya sila bantu para musanti Om, santi Om.